Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah remaja. Walaupun secara online, secara live streaming, tetapi kita percaya bahwa dimanapun kita beribadah, Tuhan ada di situ. Mari anak-anakku, kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan, hanya dekat Allah saja. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat baru, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus akan menyertai kita. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita mengangkat pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa. Kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama dengan anak-anak remaja, boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, terkhusus kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau mau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga firman Tuhan boleh hamba sampaikan untuk anak-anak remaja dan boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal 11 dan pasal 12. Ya, Keluaran pasal 11 dan pasal 12. Karena pembacaan kita ini sangat panjang, jadi saya berharap anak-anak di rumah membaca Alkitab ini dan Ibu Guru akan merenungkan firman ini. Ya, anak-anakku sekalian, masih ingat cerita kita minggu lalu? Iya, cerita kita minggu lalu tentang 9 tulah yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa Mesir. Iya, bisa disebutkan, masih ingat 9 tulah itu? Iya, yang pertama, tulah pertama yaitu air menjadi darah. Tulah kedua yaitu katak. Tulah ketiga nyamuk. Tulah keempat lalat pikat. Tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam bara. Tulah ketujuh hujan es. Tulah kedelapan belalang. Dan tulah kesembilan itu gelap gulita. Tuhan memberikan tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir karena kekerasan hati Firaun yang tidak mau membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Sudah 9 tulah yang diberikan Tuhan bagi Firaun dan rakyatnya. Tetapi mereka tetap tidak mau melepaskan orang Mesir, orang Israel dari Mesir. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyampaikan kepada Firaun tentang 1 tulah lagi yang akan Tuhan datangkan bagi Firaun dan orang Mesir. Tulah yang ke-10. Tulah ke-10 itu adalah kematian anak sulung. Ya, Tuhan akan memberikan tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung di Mesir. Tiap-tiap anak sulung di Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun sampai anak sulung budak perempuan mereka. Tetapi kepada orang Israel, Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel dengan memberi tanda percikan darah pada tiang pintu dan ambang atas rumah, sehingga mereka akan luput dari kematian anak sulung. Lebih dari itu, bangsa Israel akan mengalami pembebasan. Yang dulunya mereka sering berseru minta tolong agar mereka dapat dikeluarkan dari bangsa Mesir, sekarang keinginan mereka itu terkabul. Bangsa Israel yang dulunya tertindas oleh karena kekejaman dari Firaun dan orang Mesir, itu telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kini ratapan bangsa Israel digantikan oleh ratapan yang keluar dari mulut Firaun dan rakyatnya yang sedang ditegur dan dihajar oleh Tuhan
melalui tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk memerintahkan kepada orang Israel agar mereka mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah pertama di keluarga mereka masing-masing. Mereka harus menyembelih domba yang tidak bercacat, kemudian darahnya diambil untuk dibubuhkan pada tiang pintu dan ambang atas rumah mereka. Dagingnya harus dipanggang dan dimakan dengan roti yang tidak beragi dan menghabiskan sampai malam itu juga dan tidak ada tersisa sampai pagi. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah yang diperbuat mereka, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anakku sekalian, Paskah adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Allah mengeluarkan orang Israel dari Mesir bukan karena mereka itu layak, tetapi karena Ia mengasihi mereka dan setia kepada perjanjiannya. Demikian pula keselamatan yang kita terima dari Kristus sampai kepada kita melalui kasih karunia Allah yang menakjubkan. Tuhan menepati janjinya membebaskan umatnya dari penderitaan di Mesir. Tuhan menuntun mereka, Ia berjalan di depan mereka pada siang hari sebagai tiang awan dan malam hari sebagai tiang api. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi pujian berlimpah sukacita di hatiku. Mari anak-anakku sekalian, kita menyatakan tanda syukur kita dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari anak-anakku, kita tenang, kita satukan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kepadamu pada saat ini kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu, mengangkat segala ucapan syukur kami atas segala berkat Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memperkenankan kami untuk dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diperdengarkan pada saat ini. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bersama dengan anak-anak remaja pada saat ini, kami telah memberikan tanda syukur kami melalui persembahan. Berkati persembahan ini Bapa, agar dapat dipakai dalam pelayanan terkhusus di jemaat kami, Jemaat Masale. Biarlah semuanya dapat berguna dan pelayanan kami dapat
berjalan dengan lancar, itu karena campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap ibadah dan pelayanan kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak remaja kami yang pada saat ini senantiasa berada di rumah, belajar di rumah, dan melakukan segala aktivitas kami di rumah. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai memeliharakan kami. Berkati anak-anak kami ini Bapa, agar mereka tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang dapat menjadi pemimpin, anak-anak yang dapat menjadi terang dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak kami ini dalam pendidikan mereka, dalam masa remaja mereka. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat orang tua mereka, opa, oma, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka senantiasa bersyukur untuk segala berkat Tuhan melalui kesehatan, kekuatan yang dianugerahkan bagi orang tua, opa, oma, dari anak-anak remaja kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan mereka, dan dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka, beri kuat dan sehat kepada mereka, sehingga mereka dapat mengangkat tugas pekerjaannya, tugas pelayanannya, baik di rumah, di gereja, dimanapun mereka berada, semuanya dapat kami lakukan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Tuhan, hadirlah melawat mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit, memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah dari dalamnya Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kesembuhan bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa, Tuhan senantiasa menyertai dan memeliharakan kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Di tengah-tengah pandemik yang masih berlanjut, biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami, sehingga kami terhindar dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, yang dilanda karena bencana alam, banjir bandang, longsor, mereka yang dalam suasana kedukaan karena orang-orang yang mereka kasihi telah Engkau muliakan. Tuhan, kepadamu kami memohonkan, bila Tuhan senantiasa menghiburkan mereka, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap tabah dalam menghadapi setiap musibah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, pimpin dan sertai kami di sepanjang hari yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan menjadi tiang api dan tiang awan, melindungi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, mari anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah memberkati kita saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ibu Guru berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat-sehat, sehingga minggu depan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah remaja. Terima kasih, Shalom.